dengan beliau dan semoga mendapatkan syafaat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak jamaah Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan terakhir tema kita adalah kurban sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah kita bahas kurban di masa Nabi Adam alaihissalam dan kurban di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Malam hari ini kita lanjutkan, karena kemarin membahas masalah kurban hanya sampai usia Nabi Ismail alaihissalam 13 tahun saat dikurbankan oleh ayahnya. Maka malam hari ini kita ambil tema kisah dua putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu putranya banyak, tidak hanya dua, tetapi yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam tafsir itu yang masyhur dua. Dua-duanya ini menjadi nabi. Allah angkat menjadi nabi. Nikmat terbesar di dunia ini adalah nikmat kenabian. Tak ada nikmat yang lebih tinggi selain nikmat kenabian. Nikmat-nikmat yang lain itu di bawah itu. Maka kalau sudah Allah tunjuk menjadi nabi, itu memang sudah orang yang paling mulia di muka bumi. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengantarkan istri beliau Siti Hajar dan mengantarkan anak beliau, putra beliau yang masih bayi Ismail alaihissalam ke tempat yang tandus, tak ada penghuni di Mekah, yang tak ada tetangga, bahkan pohon-pohon pun tidak tumbuh di situ karena tidak ada sumber air dan tidak ada penduduk di situ. Maka doa Nabi Ibrahim alaihissalam saat meninggalkan istri dan putranya yang Allah abadikan dalam Quran surah Ibrahim ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatin minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi di tempat yang tandus, yang tak ada penghuni, tak ada orang, tak ada kehidupan, tak ada sumber air, bahkan tak ada pohon-pohonan di situ, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah supaya di lembah yang tak ada tanamannya itu diberikan rizki dari buah-buahan. Padahal doa itu sebetulnya tak masuk akal, karena di tempat yang tandus pohon pun tak tumbuh. Tapi doa Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya anak keturunannya tetap mengerjakan sholat, karena di tempat di sampingnya itu Baitullah, Ka'bah. Dan Nabi Ibrahim minta supaya Allah berikan rizki dari buah-buahan. Maka sebetulnya doa ini tak masuk akal. Tapi bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah pasti mudah untuk memberikan itu, walaupun secara akal tak mungkinlah dapat buah-buahan. Dan Nabi Ibrahim berdoa agar manusia
itu mempunyai kecenderungan mengasihi anak keturunan yang ditinggalkan sendiri itu. Secara logika tak masuk akal juga, karena di situ lembah yang tak ada orang, orang lewat pun tak ada. Karena biasanya musafir, rombongan-rombongan dagang itu, dia kalau lewat pasti dia mencari tempat yang dimana ada mata air. Di situ dia bisa istirahat dan di situ dia bisa minum dari mata air itu. Bahkan mungkin masak di situ, berkemah di situ. Sementara anak dan istrinya ditinggalkan di lembah yang tak ada mata air. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tempat itu sekarang menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi oleh manusia. Bahkan orang yang sudah ke sana, Haji Rozi tahun berapa hajinya? Haji tahun berapa? 2019. Pengen lagi ya, Pak? Pengen. Maka ulama-ulama tafsir, karena itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan orang-orang Indonesia yang kuliah di Mekah, di Madinah, di sana 5 tahun, di sana 4 tahun, bahkan di sana 7 tahun atau 10 tahun sampai doktor, ketika pulang ke Indonesia dia pengen lagi ke sana. Pengen lagi umroh, pengen lagi naik haji ke sana. Allah berikan kecenderungan di hati-hati umat Islam itu untuk ingin selalu mengunjungi Baitullah. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam, agar manusia itu mempunyai kecenderungan ingin tetap ke sana. Maka Baitullah di Mekah itu adalah tempat tujuan terbanyak. Kalau kita misalnya pengen ke Kuala Lumpur, setelah kita melihat mungkin menara tinggi, atau kita ingin ke Singapura melihat singanya yang mengeluarkan air, tapi setelah itu kita sudah puas, kita sudah pernah ke sana dan kita sudah melihatnya dan menyaksikan sendiri. Tetapi ketika kita umroh, haji, ketika udah balik bertahun-tahun di sini, kita pengen lagi ke sana. Hati itu Allah berikan kerinduan yang luar biasa, ingin ke sana lagi. Apalagi yang belum. Yang sudah saja pengen, apalagi yang belum. Maka ini salah satu berkah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemarin kita bahas sampai sudah ada air Zam-Zam, kabilah Jurhum sudah datang, mereka izin untuk mendirikan tenda-tenda, kemah-kemah di sekitar situ. Bahkan lama-kelamaan karena sumber air itu tak pernah habis, dan air itu adalah air yang paling bagus, air yang paling jernih, air yang paling dari semuanya. Maka suku Jurhum dari Yaman itu banyak minta izin kepada Siti Hajar untuk membuat rumah-rumah di sekitar situ. Akhirnya setelah bertahun-tahun, belasan tahun, maka menjadi perkampungan besar dan perkampungan yang berkah. Karena suku Jurhum itu ketika dia datang, dia mempunyai adab yang luar biasa. Kalau seandainya dia jahat, bisa saja sebetulnya diusir Siti Hajar ini dengan bayinya, lalu dia kuasai air Zam-Zam. Tapi suku Jurhum tak mau. Maka ulama-ulama berpendapat orang-orang Yaman itu mempunyai adab yang luar biasa. Dia beli, air itu dibelinya, air itu dibarternya dengan buah-buahan, air itu dibarternya dengan makanan, sehingga Siti Hajar dan putranya yang masih bayi bisa bertahan hidup karena dia memiliki air Zam-Zam. Setelah usia 13 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di Palestina, Allah perintahkan untuk mengunjungi istri dan putranya yang ada di Mekah. Maka datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung. Nabi Ibrahim bahagia sekali bisa bertemu dengan anaknya yang dulu ditinggalkan masih bayi.
Sekarang anak itu sudah menginjak remaja, usianya 13 tahun. Anak itu baik, anak itu ganteng, anak itu soleh, anak itu taat. Taat kepada Allah, taat kepada ayah dan ibunya. Tetapi ketika lagi seneng-senengnya bersama keluarga, Allah perintahkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya melalui mimpi. Jadi mimpinya Nabi Ibrahim itu memang menyembelih putranya Ismail, dan itu 3 malam berturut-turut. Kalau mimpinya Nabi itu wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu disampaikan kepada Nabi Ismail pun dia rela untuk disembelih kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setan juga menggoda Nabi Ismail. Setan juga menggoda Siti Hajar. Karena itu perintah tak masuk akal. Maka setan senang kalau ada perintah tak masuk akal menggoda kita supaya kita berpikir, kan tak mungkin Tuhan itu memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Nah, itu yang dibujuknya Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Ketika menggoda Nabi Ibrahim tak berhasil, menggoda istrinya tak berhasil, menggoda anaknya tak berhasil, maka perintah Allah itu dilaksanakan. Begitu juga kita ini kalau mau beribadah itu digoda kita tak berhasil istri kita tak berhasil anak kita. Jadi setan itu tidak kehabisan cara untuk menggoda kita. Kalau kita sudah niat kurban, sudah kita tabung secara diam-diam atau mungkin dikasih tahu istri kita mau mendaftar kurban, kita digoda oleh setan tak berhasil, tapi istri kita pula digoda. Tengok itu hordennya sudah saatnya diganti, gitu. TV-nya sudah kabur, saatnya diganti. Daripada untuk berkurban, bisa untuk mengganti TV, bisa untuk mengganti HP. Ketika istri tak berhasil, anak ada saja. Maka kalau kita sudah niat baik, tak usah pikir panjang. Asal baik cepat, asal baik cepat, gitu. Supaya tidak setan menggodanya tidak lama-lama. Itu pun setelah mendaftar digoda lagi supaya tak jadi. Setelah mau dipotong pun digoda lagi supaya tidak ikhlas, supaya riak, supaya sombong. Gitu. Itu sapi yang paling besar itu sapi saya beli sendiri itu. Gitu. Yang lain tuh iurannya 2.700.000. Saya beli sendiri itu 25 juta, makanya besar. Begitu. Jadi setan tuh tak kehabisan akal. Sama dengan kita sholat, mendengar azan digoda, tak usah sekarang, kan masih azan, belum qomat lagi. Setelah qomat digoda, belum lagi rakaat pertama. Setelah rakaat pertama digoda, belum lagi rakaat kedua. Tapi ketika kita berhasil di masjid, digoda lagi, banyak godaannya. Engkau memang hebat. Tengoklah orang di sekitar sepanjang jalan, dia nongkrong, nyantai-nyantai, masih main badminton, main voli. Engkau memang hebat, engkau bisa ke masjid. Akhirnya kita meremehkan orang. Memang iya, aku selalu ke masjid, orang tak ke masjid. Bahkan tetanggaku tak pernah ke masjid. Jadi setan itu menggoda terus menerus. Kalaupun kita bisa melakukan ibadah, setan akan menggoda supaya kita riak dan kita meremehkan orang lain. Maka itulah yang tak ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sedekah beliau hebat, menyantuni yatim hebat, sholatnya hebat, puasanya hebat, tapi tak pernah sedikit pun dia menganggap rendah orang lain. Walaupun dia segala-galanya hebat, ibadahnya udah nggak perlu diragukan lagi. Maka begitulah setan menggoda kita, tak ada habis-habisnya. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mempersiapkan pisaunya, sudah diasah sangat tajam sekali, maka ketika diletakkan di leher Ismail alaihissalam, tak sedikit pun bisa melukai kulit Nabi Ismail alaihissalam. Maka itu termasuk irhas. Irhas itu sesuatu yang luar biasa, kejadian yang luar biasa yang dialami oleh calon Nabi. Termasuk ketika tumitnya menginjak tanah tadi, yang dipukul oleh
salah satu sayap malaikat Jibril lalu mengeluarkan air Zam-Zam, itu juga salah satu irhasnya Nabi Ismail alaihissalam. Termasuk banyak irhas Nabi. Kalau Nabi Isa itu salah satu irhasnya, dia bisa berbicara ketika ada lembuyan. Ketika ibundanya dituduh berzina, anak itu anak haram, maka ibundanya menunjuk bayi itu. Kalau engkau ingin tahu bayi ini anak siapa, tanya dengan bayi itu. Tapi Siti Maryam tak ngomong, karena dia sedang berpuasa waktu itu. Puasanya Siti Maryam itu tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh ngomong. Pada saat itu dia nunjuk bayinya, seolah-olah dia bilang kepada Bani Israel, kalau engkau ingin tahu bayi ini anak siapa, tanya sama dia. Maka Bani Israel pun mengejek bagaimana bayi itu bisa ngomong. Tapi akhirnya kan dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Itu salah satu irhasnya Nabi Isa alaihissalam. Irhasnya Nabi Daud alaihissalam, batu bisa berbicara. Wahai Daud, ambillah aku. Batu yang ngomong di jalan itu, yang diambil oleh Nabi Daud, itulah batu yang dilemparkan kepada musuhnya sampai pecah kepalanya. Jadi irhas itu sesuatu kejadian yang luar biasa, yang tak masuk akal, yang Allah berikan kepada calon Nabi. Maka ketika pisau itu tak mampu melukai Nabi Ismail alaihissalam, Allah pun mengganti dengan kambing dari surga, yang sebagian ulama tafsir menafsirkan kambing itu adalah kambing kurbannya Habil, yang dulu Allah angkat ke surga, Allah turunkan lagi sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Setelah peristiwa itu, Nabi Ibrahim alaihissalam balik lagi ke Palestina. Nabi Ismail ditinggalkan di Mekah bersama ibundanya. Lalu ketika menginjak dewasa, Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan suku dari Yaman juga, dengan wanita dari Yaman. Beliau menikah di situ. Sebelum menikah, ibunda beliau Siti Hajar sudah meninggal dunia. Lalu dalam pernikahan dengan istri pertamanya, Nabi Ismail alaihissalam, istri pertamanya itu kurang baik, akhlaknya kurang baik. Dia tidak bersyukur. Dia sering sering kalau tidak bersyukur itu kan sering mengeluh. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dari Palestina itu ketika mendengar putranya sudah menikah, beliau datang ke Mekah. Ketika sampai di rumahnya, Nabi Ismail alaihissalam tak ada di rumah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada istri Nabi Ismail alaihissalam bagaimana keadaannya. Yang dia ceritakan kepada Nabi Ibrahim adalah keluhan-keluhan. Hidup kami serba kekurangan, hidup kami banyak mengeluh. Dia tidak tahu bahwa yang di hadapannya itu adalah ayah mertuanya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan, nanti kalau Ismail pulang, sampaikan kepada Ismail, gantilah tangga rumahmu ini. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pergi balik lagi ke Palestina. Tak sempat ketemu dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail alaihissalam pulang, maka diceritakan, istrinya bercerita bahwa tadi ada seorang bapak-bapak dengan ciri-ciri seperti ini. Dia ngomong seperti ini, dan sebelum pergi dia berpesan bahwa engkau suruh mengganti tangga yang ada di rumah. Maka kata Nabi Ismail alaihissalam bahwa yang datang itu adalah ayahmu. Dia berpesan bahwa aku harus menceraikanmu. Langsung diceraikan karena tak baik akhlaknya. Jadi kalau perceraian itu sebetulnya hal biasa, karena Nabi pun pernah bercerai. Jadi
Cuma terkadang di masyarakat kita memang agak mengagetkan, apalagi kalau misalnya ada ustadz bercerai, itu mengagetkan. Ustadz bercerai, wah itu kaget. Termasuk saya pun kaget juga. Padahal sebetulnya di masa Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam pun menceraikan istrinya ketika istrinya tak baik. Tapi kalau dia bisa dibimbing, dia bisa diarahkan menjadi baik, maka mesti dipertahankan. Maka ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah menceraikan istrinya, suku-suku Jurhum banyak menawarkan putri-putrinya. Karena Nabi Ismail alaihissalam namanya Nabi, pasti dia akhlaknya baik, pasti dia orangnya baik, pasti taat beribadah, pasti dia dermawan, pasti dia memberi contoh dan teladan yang baik. Maka banyak orang-orang yang ingin menjadikan Nabi Ismail alaihissalam itu menantunya. Maka akhirnya Nabi Ismail alaihissalam menikahlah dengan Sayyidah binti Madad bin Amr al-Jurhumi dari kabilah Jurhum dari Yaman yang sudah menetap di Mekah. Dari hasil pernikahan dengan Sayyidah ini, Nabi Ismail alaihissalam dikaruniai 12 putra. Nah, 12 putra inilah yang cikal bakal menjadi anak keturunannya itu menjadi orang-orang Arab di Mekah. Nabi Ismail alaihissalam Allah utus untuk berdakwah di Mekah dan sekitarnya. Maka orang-orang Mekah termasuk Abdul Muthalib, termasuk Abdullah ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum diutus menjadi nabi, mereka beribadah berdasarkan syariat yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam. Maka mereka Islam, mereka tidak menyembah berhala. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu waktu sebelum diangkat menjadi nabi, beliau suka menyendiri di Gua Hira, beribadah, merenung, berzikir kepada Allah, itu atas syariat Nabi Ismail alaihissalam. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus menjadi nabi, tentu syariatnya lain, lebih lengkap lagi, seperti yang kita jalankan sekarang. Setelah Nabi Ismail alaihissalam mempunyai 12 putra yang menjadi cikal bakal penduduk Mekah, Nabi Ismail alaihissalam wafat di usia 137 tahun. Ketika sudah wafat, air Zam-Zam yang terus mengalir milik Nabi Ismail alaihissalam tadi dan milik suku Jurhum yang tinggal di situ, maka diserang. Ada kabilah yang menyerang suku Jurhum karena mereka tidak rela juga ini tanah Mekah. Kenapa yang menguasai suku Jurhum dari Yaman? Akhirnya terjadi peperangan. Suku Jurhum kalah. Dia pergi lagi, balik lagi ke Yaman. Tetapi sebelum balik, suku Jurhum ini tidak rela kalau air Zam-Zam milik Nabi Ismail alaihissalam itu dinikmati oleh pemberontaknya, penyerangnya. Lalu ditimbun. Air Zam-Zam itu ditimbun dan tidak nampak lagi. Bahkan pemberontak itu setelah menang berhasil mengusir suku Jurhum, dia tidak menemukan air Zam-Zam. Kapan ditemukan lagi? Ditemukan lagi oleh kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jaraknya beratus-ratus tahun ditemukan lagi. Jadi kakek Nabi itu adalah pemimpin Mekah, pemimpin Arab. Kakek Nabi itu yang mengurusi Ka'bah. Dia taat, dia beribadah kepada Allah, dia tak menyembah berhala. Dia memang orang yang soleh, yang taat kepada Allah. Maka kakek Nabi ini bermimpi. Mimpinya diperintahkan oleh Allah untuk menggali air Zam-Zam. Mimpi sekali belum yakin, mimpi 2 kali belum yakin, mimpi 3 kali baru yakin. Lalulah dicari di mana letak sumber air Zam-Zam yang mesti digali. Allah sudah kasih tanda-tandanya.
maka digalilah di tempat itu bersama anak pertamanya. Lalu keluarlah air Zam-Zam itu. Jadi sudah beratus-ratus tahun tertimbun. Ketika sudah keluar air Zam-Zam itu, banyaklah manfaat terhadap penduduk sekitar, terhadap penduduk Mekah. Dan kakek Nabi merasa sudah sepuh. Ketika dia meninggal, takut air Zam-Zam itu tak ada yang mengelola lagi. Maka dia bernadar kepada Allah, kalau dikasih anak 10 orang laki-laki, dia minta kepada Allah 10 anak laki-laki yang bisa mengelola air Zam-Zam. Kalau Allah berikan aku 10 anak laki-laki, maka salah satunya akan aku kurbankan. Jadi nadar beliau begitu. Ternyata Allah berikan 10 anak laki-laki, tapi beliau sudah lupa dengan nadarnya bahwa salah satu harus dikurbankan. Ketika Allah sudah ingatkan lagi, baru beliau ingat bahwa beliau pernah bernadar ketika diberikan anak 10 orang laki-laki akan dikurbankan. Lalu dibuatlah namanya. Anak pertama fulan, fulan, fulan sampai 10, seperti dikocok. Salah satunya adalah ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah. Lalu keluarlah nama Abdullah. Abdullah itu dari 10 anak laki-lakinya, Abdullah itu yang paling disayang oleh Abdul Muthalib. Karena dia akhlaknya yang paling baik, orangnya yang paling santun, paling lembut, paling penurut. Pokoknya dia lebih dari yang lain. Seperti sayangnya Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam terhadap 12 putra-putranya. Ketika sudah keluar, maka orang-orang Mekah, pembesar-besar Mekah menyarankan janganlah dikurbankan, ganti saja dengan sapi. Jadi akhirnya dimasukkan lagi nama itu, nama Abdullah dengan nama sapi. Dikocok lagi, ternyata keluar nama Abdullah. Sekali keluar itu sama dengan bukan sapi unta. Sekali keluar itu sama dengan 10 ekor unta. Dikocok lagi yang kedua, keluar lagi nama Abdullah, 20 ekor unta. Keluar lagi sampai 10 kali, barulah keluar nama unta. Maka akhirnya Abdullah tidak jadi dikurbankan. Akhirnya Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor unta. Maka di Mekah dulu kalau ada pembunuhan itu hukumannya 2. Yang pertama, dia dibunuh balik atau dia membayar 100 ekor unta. 100 ekor unta itu kalau 1 ekor unta 20 juta aja sudah 2 miliar. Maka disembelihlah 100 ekor unta. Jadi Abdullah itu Pak, Abdullah itu saking dia gantengnya, saking dia baiknya, itu gadis-gadis di Mekah itu mengejar-ngejar. Jadi kalau kita jadi Abdullah tuh udah luar biasa. Sampai kalau lewat di depan rumah anak-anak gadis itu memanggil-manggil, Abdullah, menikahlah denganku. Yang memanggil bukan orang sembarangan, bangsawan-bangsawan, orang-orang kaya dan cantik jelita. Begitulah pesonanya Abdullah ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita balik ke putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu balik lagi ke Palestina setelah menjalankan perintah Allah menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, lalu Allah ganti dengan domba. Nabi Ibrahim alaihissalam balik ke Palestina. Sampai di Palestina ada 3 orang pemuda tampan bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemuda ini tampan, gagah sekali, bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang paling memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamu,
dipotongkan kambing, dipotongkan unta, lalu dimasak. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebelum tamunya itu duduk, beliau sudah menyuruh istrinya untuk menyiapkan makanan. Saking memuliakan tamunya. Maka ketika 3 pemuda tadi datang, Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh istrinya Siti Sarah untuk menyiapkan makanan. Lalu disiapkanlah daging unta yang dibakar. Nabi Ibrahim sendiri membawa ke hadapan 3 pemuda itu, tapi 3 pemuda itu tak sedikit pun melihat atau tak sedikit pun selera dengan makanan yang dihidangkan. Bahkan Nabi Ibrahim bertanya, apakah engkau tidak berkenan dengan makanan ini? Dia tak sedikit pun menyentuhnya. Lama-lama Nabi Ibrahim alaihissalam merasa khawatir, jangan-jangan ini penjahat, mempunyai niat jahat. Ketika kekhawatiran itu sudah nampak, barulah pemuda itu berkata bahwa dia adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil yang Allah utus datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 malaikat itu mempunyai 2 perintah, mempunyai 2 misi. Yang pertama, ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam memberitakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam akan mempunyai putra dari rahim istrinya Sarah. Yang kedua, dia mendatangi Nabi Lut alaihissalam. Dia ingin membinasakan kaum Lut. Jadi Nabi Lut itu anak dari saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim yang Allah utus untuk berdakwah di negeri Sodom. Negeri Sodom itu di Yordania. Di Yordania perbatasan dengan tepi barat Palestina. Jadi dulu Syam itu jadi 4 negara, Yordania, Lebanon, Suriah, dan Palestina. Tak ada Israel. Kalau laut mati, kaum Sodom yang sekarang menjadi laut mati, menjadi Bahrul Mayyit, laut mati, itu dekat dengan Israel juga. Padahal negara Israel itu tak ada. Dulu pun memang tak ada. Jadi cuma 4 negara itu: Lebanon, Yordania, Palestina, dan Suriah. Maka ketika 3 pemuda itu mengabarkan kepada Nabi Ibrahim tentang kelahiran putranya dari rahim Siti Sarah, dia pun serasa tak percaya, karena usia Nabi Ibrahim kala itu 100 tahun, usia Siti Sarah itu 90 tahun. Mohon maaf, Siti Sarah sudah menopause. Mohon maaf, Siti Sarah itu mandul dari mudanya. Maka Siti Sarah mendengar itu dari balik tirai, dari balik korden. Siti Sarah tertawa mendengar itu. Bagaimana aku bisa melahirkan anak? Aku mandul, aku sudah tua, nggak mungkin. Tapi malaikat Jibril tahu. Lalu disampaikan kalau Allah sudah berkehendak, maka semua menjadi mungkin. Maka anak laki-laki itu diberi nama Ishak. Ishak itu dari bahasa Ibrani yang artinya tertawa. Di Ishak itu bukan bahasa Arab, dari bahasa Ibrani yang artinya tertawa. Kenapa? Karena Siti Sarah tertawa ketika malaikat Jibril mengabarkan itu. Dia tertawa, seolah tak percaya. Karena memang kalau menurut akal tak mungkin lagi. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka semua menjadi mudah. Jangankan yang ada suaminya, yang tak ada suaminya pun Allah bisa memberikan anak. Siti Maryam. Jangankan yang ada suami dan istri, yang tak ada ayah ibu pun ada, bisa. Nabi Adam alaihissalam, Allah bisa. Yang tak ada ayah ibu, Siti Hawa, Allah bisa. Apalagi lah yang ada suami, yang ada istri, maka bagi Allah itu sangatlah mudah. Nabi Ishak alaihissalam itu lahir setelah abangnya Nabi Ismail alaihissalam berusia 14 tahun. Jadi jaraknya 14 tahun. Beliau lahir di Palestina, dan Nabi Ishak alaihissalam ini Allah puji di beberapa surah
di dalam Al-Quran. Salah satunya surah As-Saffat ayat 112, 113. Jadi Nabi Ishak alaihissalam tumbuh besar di Palestina dan Allah angkat menjadi nabi dan Allah utus untuk berdakwah di Palestina. Lalu Nabi Ishak alaihissalam Allah berikan anak, Allah berikan putra kembar. Jadi kisah Nabi Ishak ini hampir sama dengan kisah ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah lama menikah, tak punya keturunan. Sampai usianya pun lanjut, tak punya keturunan. Tapi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta keturunan. Lalu Allah berikan keturunan, lahirlah anak laki-laki yang diberikan nama Aish. Ternyata setelah Aish lahir, tak lama lahir pula yang kedua, diberi nama Yakub. Jadi kembar. Yakub ini bahasa Ibrani yang artinya belakangan. Kemudian setelah abangnya lahir, ternyata dia lahir. Kalau dulu kan belum seperti sekarang ada USG. Sekarang udah tahu, oh anak bapak kembar, udah tahu. Bahkan udah diprediksi anak bapak laki-laki, anak bapak perempuan. Sekarang sudah canggih. Zaman dulu kan tidak. Maka ketika lahir yang pertama, maka lahir lagi yang kedua diberikan nama Yakub alaihissalam. Jadi di kisah Bani Israel yang ada di kitab-kitab Taurat mereka, yang sebetulnya mereka masukkan sendiri kisah itu yang beredar di masyarakat. Bahkan kalau kita menengok di Google kisah Nabi Ishak gitu, itu akan bermunculan kisah yang salah. Kisah yang salah yang beredar itu bahwa Nabi Ishak alaihissalam itu lebih mencintai Aish. Dia tidak mencintai Yakub. Alasannya bahwa di zaman dulu itu anak pertama itu menjadi kebanggaan. Bahkan harta kekayaan itu akan semua diwariskan kepada anak pertama. Jadi dia tak mencintai Yakub, dia hanya mencintai Aish. Perlakuannya sungguh berbeda. Dia cuek kepada Yakub dan dia sangat sayang kepada Aish. Nah, kisah-kisah ini tak betul. Bahkan sampai kisah bahwa Nabi Ishak ketika sudah sepuh, matanya sudah kabur, itu menyuruh Aish untuk membawakan makanan. Lalu Nabi Yakub alaihissalam datang membawa makanan dan dia mengaku Aish dan minta doa kepada Nabi Yakub, Nabi Ishak alaihissalam. Lalu didoakan oleh Nabi Ishak alaihissalam, didoakan kebaikan-kebaikan dan keberkahan. Lalu setelah pergi dari hadapan Nabi Ishak, datanglah Aish yang membawa makanan. Kata Nabi Ishak, bukankah engkau tadi sudah datang? Tidak, aku baru datang wahai ayah. Tadi yang datang Yakub. Oh, menyesal akhirnya. Padahal para nabi itu hidupnya dibimbing oleh wahyu. Tak mungkin dia berperilaku yang tidak baik, apalagi kepada anaknya sendiri. Bahkan sampai dikisahkan bahwa Nabi Ishak alaihissalam itu yang mestinya mewariskan seluruh hartanya kepada Aish, anak pertama, itu sampai salah. Karena Nabi Yakub alaihissalam menghadap ayahnya mengaku Aish, dia berbohong di depan ayahnya, maka dia berjanji kepada Nabi Yakub yang mengaku Aish tadi menyerahkan seluruh harta warisannya kalau dia meninggal kepada Yakub alaihissalam. Akhirnya ketika meninggal Nabi Ishak, yang mewarisi seluruh hartanya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Jadi di kitab-kitab Taurat mereka ada kisah itu.
Maka mereka kalau berbuat bohong itu mereka berdalil bahwa nabinya pun pernah berbohong, nabinya pun pernah bermaksiat, nabinya pun pernah berkhianat. Dalam Islam tak ada, jadi cerita itu tak ada. Karena nabi itu adalah manusia yang paling mulia, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi Yakub pun Allah angkat menjadi nabi, tak mungkin dia berbohong. Nabi itu tak seperti kita, dia tak mungkin berbohong. Apalagi hanya demi harta. Nabi itu tidak mewarisi harta. Maka kalau nabi itu, nabi-nabi itu meninggal, itu hartanya tidak diwarisi kepada anak-anaknya, tapi langsung dibagikan kepada fakir miskin. Semua nabi, bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam yang ayahnya kaya raya, hartanya tidak diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman hanya mewarisi kenabian, yang itu doa dari ayahnya, lalu Allah kabulkan Nabi Sulaiman diangkat menjadi nabi, dan mewarisi kerajaan. Kekayaannya tidak, kekayaannya dibagikan kepada fakir miskin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah itu yang mereka buat untuk melegalkan bahwa kalau mereka berkhianat itu ada contohnya. Nabi kita pernah berbohong. Kalau mereka menindas orang, Nabi kita pernah menindas orang. Kalau mereka menipu, Nabi kita pernah menipu, dan itu dimasukkan ke kitab-kitab Taurat. Kalau kita mencari kisah itu di Google, kisah-kisah itu akan muncul, dan itu kisah yang tidak benar. Maka dari Ais ini tidak Allah angkat menjadi nabi, tidak Allah berikan nikmat kenabian. Nabi Yakub alaihissalam Allah berikan nikmat kenabian, dan Nabi Yakub alaihissalam Allah anugerahi 12 putra. Inilah yang disebut Bani Israel. Jadi seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu seluruhnya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh nabi setelah Nabi Yakub alaihissalam itu seluruhnya keturunan Nabi Yakub alaihissalam, kecuali satu yang keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tak mengakui. Sebetulnya mereka tahu. Bahkan disebutkan bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih kenal lagi dibanding anak kandung mereka sendiri. Maka di Madinah itu mereka tahu bahwa inilah nabi yang diutus menjadi penutup para nabi yang dijanjikan Allah dalam kitab suci mereka. Tapi mereka tak mengakui karena berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka tidak suka dengan Nabi Ismail alaihissalam, bahkan mereka tak suka dengan ibundanya Nabi Ismail alaihissalam, Siti Hajar. Maka mereka merendahkan ibundanya Nabi Ismail. Mereka rendahkan dengan bahwa Nabi Ismail itu anak budak, anak seorang budak. Padahal kisahnya bukan begitu. Siti Hajar ini dari suku Kipti, suku asli Mesir. Ayahnya raja Mesir. Ketika pemberontak, ayahnya kalah. Maka ayahnya dan anak keturunannya serta keluarganya menjadi tawanan. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah di Mesir, Nabi Ibrahim diusir oleh raja Mesir, maka dihadiahilah ini tadi Siti Hajar yang anak raja dulu sebelum raja jahat itu, sebelum Namrud. Jadi karena dia tawanan dihadiahi, maka dia sebetulnya bangsawan, bukan budak seperti yang dituduhkan oleh Bani Israel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.